Halo teman-teman, selamat kembali lagi. Kali ini gue mau ngebahas kodok. Mungkin kalian yang sering pelihara hewan atau pelihara reptil atau suka sama pelihara amfibi, mungkin kalian udah tahu ini kodok apa. Ini adalah Pac-Man frog. Pac-Man frog. Yang ini kotor karena dia habis buang air. Jadi ini baru aja gue beli. Gue beli COD karena yang jual sellernya dekat rumah gue sendiri. Dan ini gue dapet harganya murah banget. Gue nggak tahu ya kenapa di akhir 2023 dan sampai awal tahun 2024 ini Pac-Man Frog lagi murah banget. Sepertinya stok di seller-seller lagi banyak ya, lagi banyak-banyaknya. Atau mungkin di bulan-bulan kemarin tuh lagi musim kawinnya Pac-Man, jadi para breeder tuh lagi banyak-banyak yang ngebreed dan jadi stoknya di bulan-bulan ini lagi melimpah banget dan harganya turun. Dulu itu gue beli Pac-Man Frog yang brown ini, yang brown ukuran ukuran koin 500 itu harganya masih 250.000 dan ini gue dapet dua cuman 170.000 sama yang green. Sebenarnya pas gue di tempat si sellernya itu bisa milih sih, kita bisa milih yang green, ada yang albino juga, bahkan ada yang sunburst. Padahal sunburst itu sama strawberry harganya lebih mahal dari yang brown dan green ini. Cuman gue milihnya yang brown dan green. Ini dia Pac-Man Frog. Yang ini yang green, dan satu dia loncat guys nih. Ini yang green, dan ini yang brown. Sorry banget kalau airnya kotor ya, karena dia baru aja buang air kayaknya. Ini gue baru banget beli tadi siang. 2 ekor 170.000. Entah kenapa Pac-Man Frog tuh lagi murah banget harganya sekarang. Dulu gue punya Pac-Man Frog itu harganya ya semurah-murahnya itu yang brown itu 250.000 loh. Kalau yang green ini mungkin dulu tuh 200, ya 180 lah ya. Cuman sekarang gue 170 dapat 2 ekor gitu. Harganya lagi turun banget karena stok di seller lagi banyak-banyaknya. Dan Pac-Man Frog ini termasuk kodok yang rakus ya. Dia bisa makan apa aja. Apa aja yang ada di depan mulutnya pasti dimakan. Ini belum gue kasih makan karena baru tadi siang gue ambil. Tapi yang ini tadi airnya masih bening, belum kotor, jadi dia belum buang air. Dan sekarang udah kotor nih. Kemarin tadi tuh kata sellernya, kemarin dia baru makan, jadi kemungkinan gue ngasih makannya lagi 2 hari ke depan lah. Harusnya sih kalau dia udah buang air, udah pup, harusnya udah dikasih makan. Cuman yang green ini masih bersih, masih belum buang air. Mungkin besok dia udah buang air. Kalau emang dia udah buang air, gue kasih makan sih. Kalau ukuran segini makannya masih jangkrik, ikan-ikan kecil, terus cacing juga doyan. Kalau mau simpelnya, sekarang udah banyak yang jual pelet buat Pac-Man Frog ya di marketplace. Jadi berupa serbuk gitu, nanti dicampur air, dibikin sampai jadi adonan, nanti dibulet-buletin aja, ntar disuapin ke mulutnya, ntar dia makan sendiri. Dan katanya Pac-Man Frog ini nggak boleh makan ikan mas. Kalau yang gue baca di forum seperti itu, dia nggak boleh makan ikan mas karena di ikan mas itu sering ada parasitnya. Sebenarnya semua ikan pun pasti ada parasitnya ya. Jadi itulah kenapa kita harus memilih makanan atau melihat lebih teliti lagi ngasih makanan yang pakan hidup gitu. Karena mau di ikan moli atau ikan cere pasti juga ada yang berparasit gitu.
nanti resikonya itu kepada si Pac-Man Frog-nya ini. Dan Pac-Man Frog ini nggak makan setiap hari, dia itu makannya kalau ukuran segini 3 kali sehari, atau kadang ada yang juga yang nunggu dia pup dulu baru dikasih makan lagi. Kalau udah agak gede bisa seminggu sekali juga, tapi tergantung makanannya. Kalau lu ngasih makanannya gede kayak tikus, mencit gitu, itu bisa seminggu sekali. Karena Pac-Man Frog ini sangat jarang bergerak, apalagi buat kalian yang setting kandangnya tuh bener-bener kayak di habitatnya gitu, pakai serbuk kelapa gitu, koko khas. Pasti dia cuman diem doang, dia bakal ngegali lubang, nanti dia diem di situ. Jadi makanya kenapa dia sangat jarang makan tuh, karena metabolisme tubuhnya nggak kayak kita, nggak kayak manusia gitu, nggak banyak bergerak. Jadi makanannya tercernanya lambat. Jadi kenapa kita nggak boleh ngasih makan setiap hari, karena makanan yang sebelumnya dimakan itu belum tercerna dengan sempurna. Jadi kalau kita kasih makan lagi, nanti dia numpuk terus, jadi pencernaannya terganggu, dan itu bisa menyebabkan kematian kepada Pac-Man Frog ini. Dan si ini yang hijau keluar mulu guys tuh, lucu kan, lihat matanya. Kenapa gua kemarin pilih yang hijau daripada gua harus milih yang albino atau yang strawberry? Gak tahu, gue suka aja sama warnanya hijau gitu, lucu. Dan ini yang hijau yang biasa ya, karena jenis Pac-Man tuh sekarang makin banyak guys. Ada yang enggak strawberry, kalau dulu kan kita taunya strawberry, sunburst, green, terus brown, ada juga camouflage. Sekarang itu makin banyak, ada yang blue samurai, ada yang green two spot, ada yang four spot, ada yang teal, banyak banget. Bahkan ada yang hybrid gitu, yang mutan ya, dia tuh coraknya pokoknya warnanya tuh aneh gitu. Kadang juga ada yang matanya flip flop, jadi kanan kiri tuh warna matanya berbeda. Yang lebih ekstrim ada yang kulitnya itu tembus pandang, jadi organ-organ dalam si Pac-Man-nya ini kelihatan semua, jantungnya, separuhnya, ususnya kelihatan gitu. Buat kita yang geli sama kodok, ngelihat hybrid yang begitu pasti lebih geli lagi. Cuman buat kolektor atau yang hobis gitu, main amfibi gini, pasti suka banget sama yang mutan-mutan gitu. Dan harganya juga nggak murah, bisa jutaan. Pac-Man Frog ini untuk bisa di breed, dia itu nunggu waktu 2 tahun, secukup-cukupnya itu 2 tahun. Jadi umur 2 tahun, jantan dan betina digabungin, nanti dia bisa bertelur, bisa dibuahi sama jantannya. Tapi banyak caranya sebenarnya. Dia harus harus hibernasi dulu. Jadi dihibernasikan itu nggak dikasih makan minimal 2 minggu, ya bagus-bagusnya sebulan gitu. Fungsinya adalah untuk kesehatan si Pac-Man-nya. Kalau untuk tujuan breeding, fungsinya untuk memperbanyak telur untuk betina, dan biar kalau untuk jantannya dia biar membuahinya bagus gitu. Jadi dari ribuan telur itu bisa menetas semua, dan telurnya itu nggak sedikit. Pac-Man Frog telurnya banyak banget, bisa ribuan. Jadi makanya sebenarnya menguntungkan banget ya ngebreed si Pac-Man Frog ini. Cuma ya gitu, butuh waktu 2 tahun buat mereka siap di breeding. Dan buat kalian yang mau beli Pac-Man Frog dari kecil terus tujuannya mau ngebreed, itu nggak gampang juga, karena buat ngebedain si jantan dan betinanya ini di umur yang masih kecil seperti ini itu sangat sulit, belum kelihatan sama sekali. Jadi kita ya beli 2 kayak gue ini, gue beli 2 nih, ya pengennya sih jantan dan betina ya, cuma untung-untungan aja gitu. Gak tahu nih nanti pas sudah kelihatan, ya kira-kira umur 4 bulan 5 bulan mungkin udah kelihatan ya. Kalau di jantan, di telapak kaki depannya, di sela antara jempol dan jari lainnya itu ada seperti bukan bercak ya, seperti tompel warna hitam gitu. Itu menandakan dia jantan. Kalau yang betina nggak ada, dia polos. Dan ukuran jantan lebih kecil dari betinanya.
Jadi kalau di ukuran Pacman yang masih segini, yang masih baby banget, ini kita nggak akan tahu, belum kelihatan sama sekali, dia masih polos banget, kakinya belum kelihatan lah jantan dan betinanya. Jadi kita nggak bisa berharap kalau ini tuh jantan dan betina. Siapa tahu ini dua-duanya betina, atau ntar pas besar dua-duanya jantan ya. Kita tinggal cari pasangannya aja pas udah besar nanti. Dan nggak bisa dapat harga yang sekecil ini, pasti harganya lebih mahal. Semoga ini awet sih. Cuman soalnya gue dulu pernah punya Pacman sepasang, itu awet sampai gede. Gue dari ukuran segini juga beli, cuman dulu mahal ya, gue beli sekitar 2,5-300 itu satu ekornya, sampai besar sampai sebesar telapak tangan. Sekarang udah nggak ada, udah dijual ya, karena emang cukup membosankan sebenarnya memelihara Pacman ini, karena udah makannya jarang, jadi kita jarang kasih dia makan ya. Udah makannya jarang, nah di masa-masa dia jarang makan itu ya tugas kita cuma ngebersihin wadahnya, ganti airnya, ngebersihin wadahnya. Untuk settingan kandang kalau masih kecil itu gue ya begini aja. Ini masih pakai toples dari sellernya loh, cuman bagusnya dikasih wadah daratan gitu ya. Biasanya orang-orang tuh pakai styrofoam atau apa namanya yang buat filter ikan itu ya, pakai busa filter ikan itu biar dia bisa berdiri di atasnya, jadi ada air, ada daratnya juga. Ntar kalau dia pengen kena air ya dia tinggal turun ke bawah, kalau dia pengen ke darat dia naik ke styrofoamnya. Begitu aja sih paling pengenalan dengan si Pacman Frog ini. Jadi buat kalian ada nggak yang mau pelihara Pacman Frog, mending beli dari sekarang deh, mumpung harganya lagi turun dan stok lagi banyak-banyaknya. Kalian bisa milih dari 5 jenis Pacman yang sebenarnya dulu tuh harganya beda-beda, green berbeda, brown berbeda, tapi sekarang hampir bisa meratakan. Kan untung banget buat kalian yang mau pelihara Pacman Frog di tahun-tahun ini, karena kemungkinan nanti bakal naik lagi harganya. Ini gue cuma dapat 170.000. Sebenarnya tadinya 200, cuman gue nego karena deket rumah kan. Ya, tapi 170.000 2 ekor untuk Pacman Frog sangat-sangat untung ya. Ini nanti bakal gue bersihin, karena Pacman Frog itu nggak boleh kandangnya kotor kayak gini, karena dia kan emang berdiam diri di airnya. Takutnya kencing juga dia di sini, takutnya nanti infeksi karena dia telan kencingnya sendiri atau memakan kotoran-kotoran bekas pupnya dia gitu. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Ya gitu aja paling ya. Pacman Frog, kalian tertarik nggak buat pelihara? Lucu loh tuh.